Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusri Nafida, NPM 146 dari kelas Statistika Bisnis kelas D, Prodi Manajemen dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada saat ini saya akan menganalisis korelasi jumlah penduduk masyarakat kurang mampu pada tahun 2020 dengan realisasi jumlah keluarga penerima bantuan sosial pada 2020 di setiap provinsi berdasarkan data pusat statistik. Nah, kemudian ini adalah data kedua variabel tersebut, yakni jumlah penduduk kurang mampu pada tahun 2020 dan jumlah realisasi keluarga yang mendapatkan bantuan sosial pada 2020. Nah, kemudian dari hal ini kita yang pertama akan menggambar diagram korelasi antara kedua variabel tersebut dengan mengklik seluruh data keduanya. Kemudian kita pilih insert dan pilih charts dan klik yang ini. Nah, jadi ini adalah data diagram korelasi kedua variabel tersebut, yang mana hal ini menunjukkan korelasi positif antara kedua variabel tersebut, yang mana jika terdapat pertambahan jumlah penduduk yang kurang mampu, tentunya hal ini berpengaruh terhadap jumlah bantuan keluarga yang mendapatkan bantuan sosial. Nah, kemudian kita menyalakan fitur data analisis di Microsoft Excel kita dengan klik More, kemudian kita pilih Add-ins, dan kita klik Analysis Toolpack, kemudian Go. Kita pilih Analysis Toolpack, kita OK. Kemudian kita akan menentukan koefisien korelasi di antara kedua variabel tersebut, yakni disimbolkan dengan huruf L. Jadi kita bisa mendapatkan koefisien korelasi ini dengan beberapa cara. Salah satunya dengan kita menggunakan rumus sama dengan Corel. Kemudian kita bisa pilih yang mana menjadi data yang kita pilih terlebih dahulu sebagai array 1. Nah, ini saya menggunakan data penduduk kurang mampu terlebih dahulu, kemudian titik koma menggunakan data jumlah realisasi keluarga penerima bansos 2020. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari koefisien korelasi dari kedua data tersebut. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan data regresi sederhana dengan mengklik data analisis, kemudian klik regression, dan kita klik OK. Nah, kemudian ada input Y range dan input X range. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu yang mana yang mau kita jadikan data Y dan data X. Nah, ini saya mengklik data realisasi keluarga yang mendapatkan bantuan sosial menjadi data Y-nya. Kemudian untuk X range-nya ini adalah jumlah penduduk kurang mampunya. Nah, karena tadi judulnya juga saya klik, jadi kita klik labels. Kemudian untuk penempatan hasil regresinya kita pilih terlebih dahulu, ditempatkan di tempat kita pilih di output range biar satu sheet. Kemudian kita klik di sini, dan ini hasil dari data regresi sederhana dari kedua tersebut. Jadi melalui data regresi sederhana ini kita juga dapat mengetahui mengetahui koefisien korelasi dari kedua data tersebut. Nah, jadi ini dari multiple R ini kan hasil dari koefisien korelasinya. Nah, kemudian dari data R square kita itu dapat memperoleh hasil koefisien korelasi R. Jadi koefisien korelasi keduanya dengan cara yakni dengan mengakarkan R square dengan mengklik sama dengan SQRT dan klik data atau jumlah R square-nya, kemudian kita tutup kurung, dan ini hasilnya, hasil dari penguadaan R square. Jadi hasilnya itu sama dengan R. Kita mendapatkan informasi data R, bisa dari R square.
Nah, kemudian kita akan menguji signifikan korelasi dengan uji T. Nah, saat ini kita mau menggunakan uji dua sisi, yang mana kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi untuk menguji hipotesis kita menggunakan H0, yang mana H0 itu sama dengan 0, yang artinya menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua data tersebut atau kedua variabel data tersebut. Nah, untuk H1-nya itu adalah koefisien yang menunjukkan H1 tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Ini adalah simbol korelasinya. Nah, setelah itu kita klik. Oke. Nah, kita tandai ya biar step by stepnya itu lebih jelas. Kemudian kita menentukan taraf signifikannya. Kita menggunakan alfa atau alfa 5%. Oke. Sama dengan 5%. Nah, setelah itu kita akan menghitung T hitung dari kedua variabel data tersebut, yang mana seperti kita ketahui bahwa T hitung itu didapatkan dari R akar N kurangi 2 dibagi 1 min R kuadrat. Nah, kita juga bisa menghitung secara menggunakan Excel secara langsung, yakni dengan jadi kita akan menghitung terlebih dahulu. T itu sama dengan data R kemudian dikali akar SQRT kemudian buka kurung N atau jumlah data, karena ini adalah data dari masing-masing provinsi, yakni jumlah datanya adalah 34 provinsi, kemudian dikurangi 2, yakni adalah 32, kemudian dibagi dengan 1, dikurangi dengan R, yaitu jumlah datanya, jumlah koefisien korelasinya. Nah, ini adalah hasil T hitung dari kedua variabel tersebut. Nah, setelah menentukan T hitung, kita akan menentukan T tabel, yakni bisa dengan menggunakan Excel secara langsung. Nah, jadi sebelum menghitung T tabel, kita ketahui bahwa degree of freedom-nya yaitu N kurangi 2, di mana jumlah datanya adalah tadi 34 dikurangi dengan 2, yakni sama dengan 32. Kemudian untuk T tabel sendiri kita menggunakan uji dua sisi untuk menentukan titik kritisnya. Nah, ini dengan rumus sama dengan T inverse to tail, kemudian buka kurung probabilitasnya yaitu 5% atau 0,05 dengan
titik koma, degree of freedom, sebesar 32. Nah, ini adalah hasil T tabelnya. Jadi, karena T hitung ini berada di wilayah T tabel, maka kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima H1. Artinya terdapat hubungan antara jumlah kedua variabel tersebut, yakni antara jumlah penduduk yang kurang mampu pada tahun 2020 dengan jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2020. Jadi H0-nya ditolak seperti itu.